Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di metode statistik ya, dengan materi baru, yaitu materinya adalah analisis variansi ya. Untuk ini saya menggunakan slide dari Prof. Budiono ya, yang beliau mengajar di program Pascasarjana UNS sekaligus program S1 Pendidikan Matematika UNS. Nah, saya pikir sudah sangat lengkap sekali, dan saya juga menggunakan buku beliau sebagai bahan untuk mengajar statistik. Baik, kita masuk ke materi baru, analisis variansi. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai uji min ya, uji T untuk melakukan uji min ya. Uji min itu bisa menggunakan uji Z atau uji T tergantung dari prasyarat yang dipenuhinya ya. Jadi kita akan bandingkan min rata-rata dari dua atau lebih kelompok sampel. Sekarang kita lihat permasalahannya. Untuk memberikan gambaran mengapa perlu analisis variansi ya. Sekarang kita misalkan ada suatu permasalahan di mana kita akan memberikan 3 metode pembelajaran berbeda, yaitu A, B, C pada 3 kelas. Kelas 1A dengan metode A, kelas 1B dengan metode B, dan 1C dengan metode C. Kemudian di akhir semester mereka diberikan tes yang sama. Dan untuk melihat apakah ada perbedaan hasil atau efek dari 3 metode pembelajaran, maka kita ambil secara random. Di kelas 1A sebanyak 4 siswa, 1B sebanyak 6 siswa, dan 1C sebanyak 5 siswa. Sehingga diperoleh nilai-nilai mereka adalah sebagai berikut. Nah, jika seperti ini, ambil tingkat signifikansi 5%, maka bagaimana kesimpulan? Nah, maka kita perlu memilih atau menggunakan salah satu uji hipotesis untuk mendapatkan ya, kesimpulan apakah ada perbedaan prestasi antara 3 kelompok ini. Nah, bagaimana dengan uji T? Bisa tidak kita lakukan? Ini karena terlebih dari 2 kelompok, maka uji T ini tidak bisa dilakukan secara langsung terhadap 3 kelompok ini. Kecuali kalau memang kita akan membandingkan antara metode A dengan B, A dengan C, B dengan C. Jadi satu persatu setiap pasangan. Nah, sebagai alternatifnya, maka kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan yang namanya uji analisis variansi. Nah, analisis variansi itu adalah uji min ya, uji min atau rata, di mana kelompok sampelnya itu lebih dari 2, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cepat ya, untuk kita membandingkan lebih dari 2 kelompok sampel, membandingkan rata lebih dari 2 kelompok sampel. Apa itu atau bagaimana uji analisis variansi dilakukan? Kita lihat pada slide berikut ya. ANAVA, kita sebut ANAVA atau analisis variansi. Oke. Persyaratan analisis dulu. Jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah setiap sampel diambil secara random dari populasinya. Kemudian masing-masing populasi saling independen, dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Kemudian setiap populasi berdistribusi normal. Kita perlu melakukan uji normalitas dari setiap kelompok populasi, kelompok sampel ya. Kemudian populasi mempunyai variansi yang sama, sifat homogenitas variansi populasi. Jadi yang ini sudah kita pelajari dan kita sudah berikan tugas ya. Ketika kita ada 3 kelompok, maka bagaimana kita harus menguji setiap kelompok itu dia berdistribusi normal atau tidak. Kemudian apakah kelompok-kelompok itu memiliki variansi yang sama atau mempunyai sifat homogenitas variansi populasi. Ini sudah kita jadikan tugas pada pertemuan sebelumnya. Jadi syaratnya data normal dan homogen ya. Kemudian ada beberapa notasi yang akan kita gunakan untuk menyusun hipotesis. Yang pertama adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Itu artinya semua kelompok sampel 1, 2, 3 itu mempunyai rata yang sama. Artinya mu1 sama dengan mu2, mu2 sama dengan mu3, dan mu1 sama dengan mu3. Nah, negasinya dari ini adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kan kita negasi ini lah. Pernah kan kita negasi pernyataan ini, jadi pakai apa? Negasi dari dan. Jadi
mu1 tidak sama dengan mu2, atau mu2 tidak sama dengan mu3, atau mu1 tidak sama dengan mu3. Jadi ini adalah hasil negasi dari pernyataan yang atasnya ini, gitu kan? Nah, maka kita tidak boleh menuliskan kalau H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, maka tidak boleh menuliskan seperti ini, ya. Karena ada kasus lain yang tidak tercover itu sebagai negasi dari ini. Jadi bisa jadi negasi dari ini itu mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3 gitu. Jadi ada kasus seperti itu, H1 itu. Jadi tidak selalu semua tidak sama dengan. Bisa jadi ada salah satu. Bisa jadi mu1 sama dengan mu2 tapi mu2 tidak sama dengan mu3 begitu. Ya. Jadi ini tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Nah, nanti seperti ini. Atau ini paling sedikit tidak ada dua rata yang sama gitu ya. Jadi harus detail, harus teliti untuk menyusun H0 dan H1 ini. Baik, kita akan lihat perumusan hipotesis secara umum. Jika kita melibatkan sebanyak K sampel, K kelompok ya, K kelompok, maka hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan dan seterusnya mu K. H1-nya, negasi ini adalah paling sedikit ada dua rataan yang tidak sama. Jadi negasinya dari H0 itu cukup ada dua rataan yang tidak sama, itu sudah menegasikan dari H0 ini, gitu ya. Ini kita pakai seperti ini aja untuk penulisan hipotesisnya. Atau dengan cara lain, kalau ini kita perlu pembahasan lebih lanjut ya, kita lebih ke prefer ini saja yang lebih mudah untuk dipahami atau dimaknai ya, diinterpretasi. Kalau ini nanti ada pembahasan tersendiri. Kenapa harus A1 alfa 2 AK sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan yang atas ini saja. Baik, untuk berikutnya kita akan coba kita melihat bagaimana tata letak daripada data disajikan sebelum kita olah menggunakan analisis variansi. Ini asumsi kita ya, untuk yang contoh yang pertama ini kita menggunakan namanya analisis variansi dengan sel yang sama. Jadi begini, kita ada K kelompok ya, seperti tadi kelas 1A, 1B, 1C gitu ya. Dan masing-masing kelompok sampel ini dia punya anggota yang sama banyaknya ya. Misalkan kelompok 1 ini dia punya sebanyak N anggota. Jadi kita tuliskan datanya nanti X11, X21 sampai XN1 ya. Jadi sebanyak N data. Kelompok kedua juga sebanyak N data. X12, X22, XN2. Dan seterusnya sampai kelompok ke K itu punya sebanyak N data juga, yaitu data X1K, 2K, XNK. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan beberapa perhitungan ya. Kita nanti ada menotasikan T1 itu sebagai jumlahan dari data-data pada kelompok pertama. T2 jumlahan dari data-data pada kelompok kedua. Dan TK adalah data jumlahan dari data-data pada kelompok ke K. Kemudian X1 bar itu rata-rata dari data sampel pertama kelompok 1. Kemudian X2 bar ini adalah rata dari kelompok 2. Dan XK bar ini adalah rata dari kelompok ke K. Nah, kemudian di bagian sini nanti kita menggunakan istilah T double titik. Tapi nanti kayak ini diganti G. Ini G nanti digantikan dengan G sepertinya. Ya. Apa itu T? T itu adalah coba sebentar. Oke. T T2 titik ini nanti jumlah dari T1, T2 sampai TK ya. Kemudian X bar double titik ini adalah rata dari rata-rata tiap kelompok. Oke ya. Jadi T double titik ini jumlahan dari semuanya. Kemudian X bar 2 titik ini rata dari rata-rata tiap kelompok. Nah, ini nanti kita gunakan untuk
perhitungan pada analisis variansi. Nah, untuk melakukan analisis variansi kita perlu menghitung beberapa perhitungan ya. Di sini nanti kita mengenal istilah S-square. Ini adalah variansi ya, variansi. Apa itu rumusnya? Nah, ini kita harus pintar-pintar membaca notasi ya. Bagaimana cara membaca notasinya? Ini S-square ini adalah kalau kita baca itu adalah jumlahan dari setiap data dikurangi dengan rata-rata total. Rata-rata total itu rata-rata yang ini tadi, rata-rata total ya. Dikuadratkan kemudian dibagi dengan N kali K min 1. N itu apa? N itu banyak data tiap kelompok. Oke, N banyak data tiap kelompok. K itu adalah banyak kelompok ya. Jadi di sini S square itu nanti sigma J1 sampai K, sigma N I1 sampai N, berarti pada setiap kelompok dihitung nilai datanya dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan dibagi dengan N kali K, N-nya banyak data kelompok, K-nya banyak kelompok dikurangi dengan 1. Jadi kita mengenal JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu ini bagian atasnya ini pembilangnya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan perhitungannya menjadi bentuknya adalah N kali sigma J1 sampai K X bar J min X bar double titik ya. Ini apa ini? Ini adalah rata-rata tiap kelompoknya. Jadi perhitungan yang panjang ini bisa disederhanakan menjadi ini. N dikali selisih antara rata-rata kelompok dengan rata-rata total dikuadratkan. Dia berjalan dari kelompok 1 ke kelompok K. Kemudian dijumlahkan JKT itu ini dijumlahkan dengan sigma J1K, sigma I1N, XIJ min XJ bar kuadrat. Jadi ini ditambahkan dengan ini perhitungannya semua data ya, dimana setiap kelompok itu kita ngitung selisih antara data ya dengan rataan kelompoknya. Ini rataan total, ini rataan kelompoknya. Kan nanti kita sebut sebagai ini sebagai JKA, jumlah kuadrat amatan, ya. Kemudian ditambahkan dengan ini kita sebut sebagai jumlah kuadrat galat, ya, sum of square error, ya, ini sum of square error. Jadi nanti kita akan kita akan mengenal adanya istilah JKA sama JKG, ya. Ya, JKT sama dengan JKA plus JKG. Nah, yang penting nanti adalah penghitungan ini. Gimana cara menghitungnya? Nanti kita akan lebih lihat detail ketika berhadapan dengan contoh. Ya. Kemudian berikutnya kita akan memperoleh, kita sebut sebagai S1 kuadrat itu sama dengan nanti kita ambil JKA-nya dibagi dengan K-1, K banyak kelompok. Kita nanti sebut sebagai RKA, rataan kuadrat amatan. Kemudian yang berikutnya kita menghitung S2 kuadrat yaitu JKG per N kali K min K. N banyak kelompok, N banyak data tiap kelompok, K banyak kelompok dikurangi dengan K. Ini kita sebut sebagai RKG. Nah, muaranya dari perhitungan ini adalah kita mendapatkan nilai F hitung, yaitu apa nanti rumusnya adalah RKA dibagi dengan RKG. Gitu. Jadi ini sudah dapat ini kita semua ini perhitungan muaranya ke menghitung ini F ini. Ini kita sebut sebagai F hitung ya, F observasi yang akan kita bandingkan dengan F tabel. Oke. Silahkan nanti bisa dibaca ulang untuk slide-nya. Yang penting kita bisa memahami bagaimana cara membaca notasi ini. Ya, kalau kita bisa membaca notasi maka kita bisa mengimplementasikan pada contoh. Nah, F ini nanti dia berdistribusi F dengan derajat kebebasan K-1 dan N kali K min K. Ini kita sebut sebagai derajat kebebasan dari JKA. Kemudian ini kita sebut sebagai derajat kebebasan dari JKG. Baik, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya.